Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasilu darsana an-nahwi min kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarhil muqaddimah al-Ajurramiyah li muallifihi Fadilatul Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Baik, al-an nadkhul an-nawasikh ats-tsalitsah wa huwa dhanna wa akhawatuha. Badan intahayna minal kalami an kana wa akhawatuha thumma inna wa akhawatuha. Al-an nadkhul al-qism ats-tsalits wa huwa dhanna wa akhawatuha. Baik. Jadi hanya tiga ini sajalah yang bisa dikatakan sebagai pemansuh dari hukum mubtada dan khabar. Jadi selain yang tiga ini, dia tidak akan mampu menghapus hukum mubtada dan khabar. Baik. Dhanna wa akhawatuha. Qala wa amma dhanantu akhawatuha. Ya, jadi kalau dikatakan dhanna itu biasanya digandeng dengan dhamir dia. Maka dikatakan dhanantu gitu ya. Dhanantu akhawatuha. Kenapa? Tujuannya adalah agar ya tidak ketukar. Kalau dikatakan dhanna saja itu nanti bisa dibaca dhannun. Ya, yang mana zannun itu sendiri adalah isim gitu. Ya, kalau zannun ya la ya'mal. Ya. Yang beramal adalah dhanna yazunnu. Baik. Wa amma dzanantu wa akhawatuha fa innaha tansibul mubtada' wal khabar ala annahuma maf'ulani laha. Nah, bedanya dengan kana wa akhawatuha dan inna wa akhawatuha, bahwasanya dzanantu akhawatuha itu dia memansubkan dua-duanya, mubtada' dan khabar sekaligus. Ya, kalau kana kan memarfukan ya mubtada dan memansubkan khabar. Inna kebalikannya, memansubkan isim, memansubkan mubtada dan merafakan khabarnya. Nah, kalau dhanna atau dzanantu akhawatuha itu dua-duanya dimansubkan, mubtada dan khabar dimansubkan. Dan i'rab keduanya nanti adalah sebagai maf'ulani laha, sebagai maf'ul dari kata dhanna. Nah, berarti dhanna ini termasuk dari fiil-fiil alladzi yahtaj ila maf'ulain, yang butuh kepada dua maf'ul. Ya, logikanya saja ketika itu mengatakan ya saya mengira bahwasanya begini begitu. Ya, ada kata begini begitu dua benda di situ. Ya, saya mengira bahwasanya besok. Nah, besok ini maf'ul pertama. Ya, libur adalah maf'ul yang kedua. Baik. Wahya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Ini semuanya ya bermakna mirip-mirip dengan dhanna yadhunnu. Ini yang kita sebut dengan al-af'alur rajhan ya. Af'alur rajhan yang menunjukkan bahwasanya perkiraan gitu. Maka ketika kita menggunakan dhanna nanti yang mengira kan. Hasiba juga sama. Khiltu juga artinya sama, za'amtu juga sama. Ra'aitu artinya saya berpendapat. Ya, pendapat kita kan belum tentu benar. Ya, enggak absolut pendapat kita itu. Maka berarti ya, pendapat itu juga bisa dikatakan ya sebagai dhanna berarti. Ya, dhannun sebenarnya. Maka kita katakan ra'aitu. Alimtu saya mengetahui. Ya, wajadtu. Jadi ra'aitu di situ bukan berarti ra'a yaro ru'yah ya, bukan, tapi ra'a yaro ra'yun. Ya. Karena ru'yah itu ada dua, basariyah sama qalbiyah. Ru'yah basariyah itu dengan mata. Ya, itu enggak masuk ke pembahasan kita di sini. Ya, jadi kalau ra'aitu as-samaa ya bukan masuk dhanna wa akhawatuha di situ. Ya masuk dhanna wa akhawatuha itu yang bermakna saya berpendapat. Ya, kalau saya melihat enggak masuk. Ya, masuk adalah saya berpendapat. Baik. Wajadtu wa takhadtu wa ja'altu. Ittakhadtu sama ja'altu artinya sama ya. La tattakhiz min dunillahi andada. Min dunillah maf'ul bih pertama, andada maf'ul bih kedua. Ja'altu sama ya. Ataj'alu lillahi andada, lillahi andada ya. Sami'tu ya. Baik. Taqulu dhanantu Zaidan qa'iman. Ya, saya mengira Zaid itu berdiri. Wa ra'aitu Amran syakhisan wa masbah dzalik. Wa aqulu al-qismu tsalits min nawasil mubtada'i wal khabar dhanantu wa akhawatuha.
Ai nadhairuha fil amal. Ya, jadinya dhanna dan saudara-saudaranya. Wahya tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar fatansibuhuma jami'an. Dia masuk ke mubtada dan khabar dan memasukkan keduanya, mubtada dan khabar sekaligus. Wa yuqalu lil mubtada maf'ulun awal wa lil khabari maf'ulun tsanin. Yang tadinya mubtada berubah menjadi maf'ul yang pertama bagi dhanna, dan kemudian khabarnya berubah menjadi maf'ul yang kedua. Wa hadzal qismu asyaratu af'alin. Ya, kisim bagian yang ini dia punya 10 fiil. Kalau kana wa akhwatuha ada berapa tadi? 13. Ya, kemudian inna wa akhwatuha ada berapa? Inna wa akhwatuha lebih sedikit ya. Berapa? 8 itu berapa tadi? 7/8 itu. Ya. Nah, kemudian ya apa namanya? Dhanna wa akhwatuha itu ada 10. Yang pertama dhanantu. Contohnya dhanantu Muhammadan shadiqan. Asani hasibtul mala nafi'an. Ya. Ini hasiba yahsabu ya. Hasiba yahsabu. Hasibtu artinya mengira, ya, bukan hasaba, ya, hasiba. Baik, hasibtul mala nafi'an bi mana dhanantul mala nafi'an ai annal mal la yanfa' walakin ana ra'aitu annal mal yanfa'. Ya. Wa sahih annahu la yanfa'. Jadi perkiraan kita, saya mengira harta itu bermanfaat, ya. Di ayat dikatakan yahsabuna annama lahu akhladah, ya, mereka mengira bahwasanya harta mereka itu akan membuat mereka kekal. Baik, kemudian khiltu, ya, khala, ya, khiltu, khala ya khiltul hadiqata musmiratan, za'amtu bakran jari'an, ra'aitu Ibrahim muflihan, ya, ra'aitu Ibrahim muflihan. Nah, yang ra'aya ini ya karena lebih sering dipakai bermakna nazoro, ya, yang melihat dengan mata, maka sering ketukar. Ra'aitu Ibrahim muflihan. Ini muflihan bisa saja di-i'rab sebagai hal dari kata Ibrahim kan. Ra'aitu Ibrahim wa huwa muflihun kan bisa. Nah, tapi di sini kita anggap dia sebagai akhwat dari dhanna. Jadi ra'aitu Ibrahim muflihan, dua-duanya di situ maf'ul bih dari kata ra'aitu. Taib. Wasadis alimtu nahwu alimtu as-sidqa munjian. Alimtu bermakna ada tayaqqantu bil yakin ya. Al ilmu ada bil yakin. Nah, jadi kalau dhanna itu kan, kalau dalam pembahasan ushul fikih kan dhanna itu kita lebih condong 80% kepada yang benar. Gitu kan? Nah, itu dhanna, tapi tidak sepenuhnya yakin. Nah, kalau alimtu itu sepenuhnya yakin. Alim tu sidqa munjian. Saya tahu dengan pasti bahwasanya kejujuran itu adalah suatu yang menyelamatkan. Wasabi wajadtu nahwu wajadtu salaha babal khair. Nah, ini wajad ini sama dengan ro'a tadi. Ya. Wajadat ini mendapati, tapi mendapati secara maknawi, secara kiasan saja. Ketika mengatakan wajadtu salaha babal khair, saya mendapati bahwasanya salah, perdamaian itu adalah pintu kebaikan. Ini kan beda dengan kita mengatakan saya mendapatkan uang di jalan, misalkan, ya. Saya mendapatkan uang di jalan, beda. Ya. Nah, jadi wajah itu di sini ya kita untuk membedakannya dengan yang bukan akhwat dhanna adalah dengan melihat kepada maknanya, konteks kalimatnya. Harus jeli di situ untuk menentukan. Kemudian ittakhaztu bimana ja'altu, ya. Ittakhadtu Muhammadan shadiqan bimana ja'altu Muhammadan shadiqan li, ya. Min qabl Muhammad hada laisa shadiqan li, laisa shadiq li, ya. Tsumma ya ja'altuhu shadiqan, ya, tadinya Muhammad itu bukan teman saya, kemudian saya jadikan dia teman, ya, gitu. Di situ kita pakai kata ittakhadtu. Baik. Watasi yang ke-9 ja'altu nahwu ja'altu dzahaba khataman. Ja'altu di sini maknanya sayrurah, ya, merubah satu benda kepada bentuk yang lain. Ja'altu dzahab, ya, saya merubah zahab menjadikan, ya, sebenarnya bahasa ja'ala, ya. Saya menjadikan emas itu menjadi cincin. Jadi tadinya emas mentahan, ya, batangan misalkan, kemudian dibentuk menjadi cincin.
Wal ashir sami'tu, contohnya sami'tu khalilan yaqra'u. Ya, sami'tu khalilan yaqra'u. Baik, sekarang akan jelas kalau sudah dibagi menjadi 4 bagian ini. Baik, itu secara umum 10 dari akhawat dhanna. Sekarang kita akan lihat pembagiannya. Wa hadhil af'alul 'asyarah tanqasimu ila arba'ati aqsam. 10 tadi kita kelompoknya di 4. Dikelompokkan dalam 4 grup. Grup yang pertama, yufidu tarjih wuqu'il khabar. Yufidu tarjih wuqu'il khabar. Nah, ini namanya af'alur rajhan itu. Rajhan dari kata tarjih. Ya. Yang namanya tarjih itu berarti dia yang lebih kita kuatkan, yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya, lebih dekat kepada kebenaran. Yaitu 4 fiil, dhanantu. Ya, saya mengira besok libur. Oh, berarti ya lebih besar kemungkinan besok libur berarti. Berdasarkan apa-apa yang dia dengar. Gitu. Ya, jadi dhanna yazun itu lebih condong kepada yang rajih daripada kepada yang marjuh. Antum tahu beda rajih marjuh ya. Rajih itu pendapat sesuatu yang kita kuatkan, marjuh itu sebaliknya. Hasibtu wa khiltu wa za'amtu. Ya, ini namanya semua af'al rajhan. Dan rajhan yang paling tinggi derajatnya itu yang paling dekat dengan kebenaran adalah dhanna. Ya, itu yang paling tinggi derajatnya, dhanna. Ya, jadi dia paling dekat dengan kebenaran dhanna itu. Bahkan terkadang kata dhanna ini dalam Al-Qur'an tidak diartikan dengan mengira. Artinya alima. Ya, kadang di Al-Qur'an dhanna itu bisa artinya alima. Misalkan di ayat misalkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim ya, wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnun, dan orang-orang yang mengira bahwasanya mereka yang akan menemui Tuhannya. Enggak cocok mengira di situ. Meyakini kita artikan. Berarti alladzina yadhunnun artinya alladzina ya'lamun. Ya, annahum mulaqu rabbihim. Bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Baik, maka tingkatan dhann yang paling tingkatan dari af'al ar-rajhan ini yang paling dekat dengan kebenaran adalah dhanantu, terus ke bawah sampai ke kata za'amtu. Nah, za'amtu ini yang paling lemah. Dia lebih dekat kepada kesalahan, lebih dekat kepada hal yang salah. Maka biasanya kata za'ama di dalam Al-Qur'an itu untuk menggambarkan hal-hal yang negatif konteksnya. Ya. Misalkan di ayat wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Ya, allati kuntum taz'umun. Atau misalkan apalagi di ayat yang lain. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yukaffiru bihi. Surat An-Nisa. Alam taro ilal ladzina yaz'umun. Ya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang yaz'umun? Ya, di situ artinya mengira, mengaku-ngaku bahwasanya mereka itu amanu bima ya unzila ilaik. Mereka mengaku-ngaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, jadi za'ama itu lebih dekat kepada yang salah. Gitu. Jadi dihafalkan urutannya seperti ini. Dia dhanna, hasibah, khiltu, dan za'amtu. Wal qismu tsani yufidul yakin. Makanya dia dinamakan af'alul yakin. Kalau yang tadi af'alur rajhan. Ini namanya af'alu al-yakin. Taib. Jadi dia lebih yakin lagi gitu. Berarti di atasnya dhanna wa khawatu dhanna dan 4 fi'il tadi gitu. Dia yufidul yakina wa tahqiqa wuqu'il khabar wa huwa salasatu af'alin. Ra'aitu, alimtu, wa wajadtu. Ra'aitu ya annal ilma nafi'un. Mana alimtu ya. Kemudian wajadtu, di mana wajadtu alimtu ya. Jadi ra'aitu, alimtu, wajadtu ini adalah sesuatu yang didapati setelah sebelumnya dia tidak tahu. Nah, paham maksudnya ya? Jadi sebelumnya saya tidak tahu bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Sekarang saya tahu. Nah, maka antum mengatakan ra'aitul ilma nafi'un. Ya, tadinya tidak tahu, sekarang tahu. Ya.
Alim tu misalkan, sebelumnya la ya'lam. Gitu. Baik. Wal qismu tsalits yufidu at-tasyir wal intiqal. Bagian yang ketiga itu memiliki makna tasyir. Ya, tasyir artinya perubahan satu bentuk ke bentuk yang lain, sama dengan intiqal mananya. Wa huwa fi'lan. Nah, ada dua fi'il yaitu ittakhadtu sama ja'altu. Ya, contoh kita tadi ittakhadtu Muhammadan sadiqan. Berarti ada tasyir di situ kan? Sara Muhammadun sadiqan. Ya, ja'altu juga. Ya, dia contohnya tadi ja'altu adz-dzahaba khataman. Ya, ja'altu adz-dzahaba khataman. Nah, bermakna ya sara adz-dzahabu khatam. Wal qismur rabi' yufidu an-nisbata fis sama' wa huwa fi'lun wahidun wa huwa sami'tu. Ya. Jenis yang keempat namanya fungsinya adalah an-nisbah fis sama', penisbatan kepada pendengaran. Kalau kita mendengar sesuatu ya belum tentu di situ kita meyakininya. Itu maksudnya. Ya, wa huwa fi'l wahid, sami'tu. Misalkan sami'tul khabara ya annaka begini. Saya mendengar berita bahwasanya kamu begini. Ya, kan belum tentu kita meyakini berita itu. Beda dengan kita mengatakan alimtu annaka begini. Ya, jadi ini hanya menisbatkan kepada sama saja, tidak sampai kepada penghakiman yakin atau tidak, ragu atau tidak. Dia sekedar mujarrad as-sama'. Ya, maka dikatakan sami itu. Baik, makanya di hadis kan kita katakan sami itu Rasulullah. Ya, para sahabat berkata sami itu Rasulullah. Ya, enggak mengatakan alim tu anna Rasulullah, enggak, karena mujarrad as-sama' di situ hanya mendengar saja. Ya, karena yang namanya perawi hadis dia tidak merubah apa yang didengar, dia hanya menyampaikan sebagaimana ia mendengarnya. Ya, begitulah para sahabat ketika mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dia ya pembahasan dhanna wa akhawatuha ya. Ya, silakan dikerjakan tadribatsnya nanti di situ untuk memperkuat ya. Kemudian cara i'rabnya bagaimana? Cara mengi'rab inna wa akhawatuha ya, kemudian kana wa akhawatuha serta dhanna wa akhawatuha bisa antum lihat langsung ke latihan i'rabnya di situ ya. Kita ambil contoh inna. Cara mengi'rabnya ketemu di kitab. Inna harfu taukidin wa nasbin yansibul isma wa yarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi dan seterusnya. Wa Ibrahima, inna Ibrahima berarti. Ibrahima ismu inna mansubun bihi, maksudnya bi inna. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Ya, kemudian kana ya. Kalimat tadi inna Ibrahima kana ummah. Ya, berarti kana fi'lun madhin naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar wasmuhu dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Ibrahim. Ummah khabar kana mansubun bihi. Nah, oleh kata mansubun bihi itu mansubun bi ya, bi kana ya. Nah, bihi bisa kana bisa inna di situ. Wa alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahirah wal jumlatu min kana wa ismuhu wa khabar wasmihi wa khabarihi fi mahalli rafin khabar inna. Baik, jelas insyaallah itu. Coba kita lihat yang hasiba ya. Hasiba di situ. I'rab kalimat apa tadi? Hasibatul mala nafi'an. Hasibatul mala nafi'an. Hasiba fi'lun madhin mabniun ala fathil muqaddarin ala akhirih. Ya, muqaddar ala akhirih ala al-ba maksudnya. Ya. Karena kan hasibatu ya, mabniun ala sukun ya. Mana amin zuhurihi istiqalul mahal bis sukunil arid lidafi karahata tawali arba'i mutaharrikatin. Ya, ini panjang versi ringkasnya istiqalul mahal bil harakatil munasibah. Udah selesai. Ya. Fi ma huwa kal kalimatil wahida wa ta'u dhamirul mutakallim fa'il hasiba mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in wal mala maf'ul awal li hasiba mansubun bihi. Mansubun bihasiba maksudnya. Wa alamatun asbihi al-fathatu dhahirah nafi'an maf'ulun tsanin li hasiba mansubun bihi wa alamatun asbihi al-fathatu adh-dhahirah. Baik. Itu dia latihannya. Ya, insyaallah ya, itu adalah pembahasan yang mudah insyaallah untuk dipelajari. Naktafi bihada. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan na'at, ya di sini kita lihat ada tabel ya tasjirnya.
Ya, jadi kalau kita membahas tentang dhanna wa akhawatuha, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama pengertiannya apa, kemudian ya, jenisnya dia adalah fiil, kemudian amalannya apa, pembagiannya apa, ya, kemudian ya maknanya. Misalkan pembagian yang paling penting dari dhanna ini, ya, pembagian dari dhanna wa akhawatuha itu mayufidu tarjihu wal khabar, itu 4 fiil, dhanna hasiba khala dan za'ama, kemudian ra'a alima wajada ittakhadha dan ja'ala serta sami'a. Baik. Jadi dihafalkan itu nanti pembagian yang 4 itu ya. Ya, yang mana namanya af'alur rajhan, yang mana af'alul yakin, dan yang mana yang at-tafsir, yang mana yang nisbatu as-sama'. Baik. ويجوز لنا نقول المثال جعلت الذهب خاتما أو خاتما عن الفعل بالكسرة. Baik. Khatam ada bermana cincin, ya. Ada khatam, khataman. Amal nakul khatim ada penutup nakul, ya. Wa khatim ada yajuz aidon bimakna stempel, ya, ada khatim. Ama khatam ada faqat lima yulbas fil yad. Taib. Sedikit pembahasan di sini, tambahan dari di dalam tasjirnya, khusus pada kata sami'a. Di antara akhwat dhanna tadi kan ada sami'a ya. Nah, sami'a ini kalau dia masuk atau ketemu dengan sesuatu yang bisa didengar, maka dia sebagai maka dia hanya memansubkan satu maf'ul saja. Misalkan sami'tul Qur'ana. Al-Qur'an kan sesuatu yang masmu' ya, yang bisa didengar. Ya. Tapi kalau dia masuk kepada sesuatu yang nggak bisa didengar, contohnya apa? Ya, sami'tu misalkan bisa didengar, itu maksudnya yang nggak bisa didengar di sini kayak misalkan sami'tu al-khabaro, bisa mendengar khobar. Ya, tidak berbentuk suara kan khobar itu, dia berbentuk ya ucapan-ucapan gitu. Ya, misalkan anak katakan begini, contoh yang lebih jelasnya. Sami'tu annal maitata haramun, atau sami'tu annasyirka haramun. Ya, sami'tu asyirka haram, ya. Sami'tu annasyirka haramun. Saya mendengar bahwasanya syirik itu haram. Nah, mendengar di sini maksudnya adalah mengetahui begitu. Ya, mengetahui. Nah, maka kalau masuknya kepada sesuatu yang tidak bisa didengar seperti syirik di situ, ya, bedakan syirik dengan bunyi-bunyian dan sebagainya ya, kalau suara orang ngomong. Maka ada dua pendapat di situ. Tasjir di situ dikatakan tansibu, bisa juga mengatakan, ada juga yang mengatakan la tansib. Qaulul kufiyin yang mengatakan tansib, yang memansubkan. Ya. Jadi kalau dia masuk kepada yang tidak bisa didengar, dia bisa memansubkan. Ya, bisa memansubkan, maksudnya dia memansubkan maf'ul bihnya. Tapi kalau dia kalau pendapat yang kedua mengatakan la tansib, tidak memansubkan. Baik, ini dia pembahasan sunnah wa akhwatuha. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil bab yang baru, yaitu bab an-na'at, pembahasan tentang an-na'at. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.